Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan program studi rumpun teknik. Perkenalkan, nama saya Farsa Faisal, absen 13. Perkenalkan, nama saya Gina Jaroyumna, absen 15. Perkenalkan, nama saya Kevin Prasetyo, absen 21. Nama saya Lalia Setia, absen 22. Perkenalkan, nama saya Rehan Zaki Ramadan dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari absen 36. Pengertian dari program studi rumpun teknik adalah teknik merupakan bidang yang mengkombinasikan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada banyak sekali ilmu teknik yang bisa kamu pelajari, khususnya jika kamu melanjutkan studi pada kampus yang memiliki konsentrasi pada bidang ini. Beberapa di antaranya teknik fisika, teknik nuklir, teknik metalurgi, teknik perminyakan, teknik nuklir, teknik penerbangan, teknik perkapalan, dan lain-lain. 1. Subrumpun teknik sipil dan perencanaan tata ruang. 1. Teknik sipil. 2. Teknik lingkungan. 3. Rancang kota. 4. Perencanaan wilayah dan kota. 5. Teknik pengairan. 6. Teknik arsitektur. 7. Teknologi alat berat. 8. Transportasi. 2. Subrumpun ilmu keteknikan industri. 1. Teknik mesin. 2. Teknik produksi. 3. Teknik kimia. 4. Teknik industri farmasi. 5. Teknik industri. Teknik penerbangan atau aeronautika dan astronautika. 7. Teknik pertekstilan. 8. Teknik refrigerasi. 9. Bioteknologi dalam industri. 10. Teknik nuklir. 11. Teknik fisika. 12. Teknik energi. 13. Penginderaan jauh. 14. Teknik material. 3. Subrumpun teknik elektro dan informatika. 1. Teknik elektro. 2. Teknik tenaga elektrik. 3. Teknik telekomunikasi. 4. Teknik elektronika. 5. Teknik kendali. 6. Teknik biomedika. 7. Teknik komputer. Dengan 8 ada teknik informatika, kalau ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, teknik perangkat lunak, dan terakhir teknik mekatronika. Yang keempat itu ada subrumpun teknologi kebumian, yaitu yang pertama ada teknik panas bumi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geodesi, dan teknik geomatika. Subrumpun ilmu perkapalan. 1. Teknik perkapalan, teknik permesinan kapal, teknik sistem perkapalan, teknik kelautan dan ilmu kelautan, oceanografi. Yang pertama itu ada teknik industri. Teknik industri adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengoptimalisasi kegiatan manusia seperti produksi, pengelolaan, dan ekonomi. Lulusan teknik industri nantinya bertanggung jawab atas optimalisasi praktis dari sistem produksi pabrik, proposal strategi, serta desain optimal manajemen perusahaan. Di jurusan teknik industri, kamu akan banyak melakukan penyelesaian masalah melalui pendekatan matematis. Lalu mata kuliahnya itu ada banyak, diantaranya itu ada matematika, fisika dasar, kimia dasar, mengambil teknik, teori probabilitas, material teknik, mekanika teknik dasar, matriks dan ruang vektor, statistika industri, elektronika industri, pengantar ergonomi, psikologi industri, proses manufaktur, praktikum perencanaan sistem terintegrasi, kalkulus 16 analisis biaya, pemodelan sistem, perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian dan penjaminan mutu, rekayasa sistem kerja, dan lain-lain.
Lalu proses kerjanya itu yang pertama bisa jadi produk analis, tugasnya menganalisis produksi, mengendalikan kualitas produksi, mengoptimalkan serta memelihara alat-alat produksi, mengendalikan produksi hingga menilai keseluruhan produksi. Yang kedua ada engineering manager. Sebagai seorang engineering manager tak hanya membuat rencana kerja, tapi juga mengatur sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proyek kerja. Yang ketiga tuh bisa jadi project management analis, tugasnya menganalisa efisiensi proses produksi. Yang keempat itu ada project manager, bertanggung jawab serupa dengan engineering manager, hanya saja project manager ini akan mengatur tim yang lebih besar. Yang kelima itu ada cost control engineer. Seorang cost control engineer akan membuat kalkulasi biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan untuk menjalankan sebuah produksi. 2. Teknik sipil. Apa itu teknik sipil? Teknik sipil adalah bidang ilmu yang mempelajari perencanaan atau perancangan, manufaktur, manajemen atau pengelolaan, dan konservasi dari beragam fasilitas dan sistem untuk mendukung sebuah kota, pedesaan, dan perkotaan. Artinya, seorang lulusan teknik sipil perlu menguasai ilmu terkait desain, atau saat melakukan perancangan, konstruksi, atau saat melakukan pembangunan dan menyusun sistem pengelolaan, hingga pemeliharaan lingkungan, atau saat melihat dampak pembangunan dari berbagai aspek. Kenapa harus memilih jurusan teknik sipil? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan jurusan teknik sipil, yaitu pertama, ada peluang kerja lulusan teknik sipil sangat luas, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pengembangan infrastruktur, dan sarjana teknik sipil juga banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperkuat divisi pengembangan bangunan. Apa aja sih prospek kerja teknik sipil? Yang pertama ada pegawai, kedua bagian perencanaan dan pengembangan rel estafet, ketiga konsultasi properti, keempat sales perusahaan konstruksi, kelima surveyor tanah, keenam dosen kontraktor, dan lain-lain. 3. Teknik metalurgi. Teknik metalurgi adalah bidang ilmu keteknikan yang membahas tentang proses pengolahan mineral, termasuk pengolahan batu bara, proses ekstraksi logam dan pembuatan paduan, hubungan perilaku sifat mekanik logam dengan strukturnya, proses penguatan logam, serta fenomena-fenomena kegagalan dan degradasi logam. Kenapa harus memilih jurusan teknik metalurgi? 1. Teknik metalurgi adalah jurusan yang eksklusif. Hal ini dikarenakan hanya ada sekitar 7 kampus yang menyediakan jurusan ini. 2. Alasan memilih jurusan teknik metalurgi selanjutnya adalah karena lulusannya dibutuhkan oleh berbagai perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di industri logam dan baja. 3. Lulusan teknik metalurgi juga mendapatkan gaji yang cukup tinggi, apalagi mengingat para lulusan di bidang ini masih sedikit di Indonesia, sedangkan mereka banyak dibutuhkan oleh perusahaan. 4. Siapa yang tidak ingin bekerja di industri migas? Lulusan teknik metalurgi juga bisa masuk ke industri ini dan menjadi valve engineer. Gajinya juga lumayan. 5. Menjadi bagian dari mahasiswa teknik berarti menjadi bagian dari solidaritas yang tinggi. Mahasiswa teknik terkenal memiliki solidaritas yang tinggi, jadi sesusah apapun proses perkuliahan yang kamu jalanin, kamu masih punya teman yang bisa diandalkan. Prospek kerja teknik metalurgi, peluang berkarir di bidang ini cukup bagus walaupun membutuhkan keahlian yang spesifik. Tidak banyak orang bisa dengan mudah menguasai bidang metalurgi walaupun banyak industri yang membutuhkan profesi ini. Beberapa industri yang memerlukan tenaga metalurgi adalah otomotif, pertambangan, elektronik, transportasi, penerbangan, bahkan semen dan pupuk. Apa itu teknik informatika? Teknik informatika adalah program studi yang mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisa matematis untuk desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak, sistem operasi, dan kerja komputer. Pada prodi ini akan diajarkan mulai dari menghasilkan ide kreatif, kemudian merealisasikan ide tersebut, memecah fungsi-fungsi dan menciptakan struktur instruksi yang sangat detail dalam bahasa pemrograman untuk mengajarkan komputer apa saja yang harus dilakukan. Mahasiswa ilmu komputer harus menjadi ahli dalam sistem operasi dan aplikasi untuk memastikan bahwa dasar sistem operasi bekerja dengan baik.
kenapa kamu harus memilih jurusan ini? Untuk menguasai teknik informatika, paling tidak kamu memahami logika dan matematika. Mahasiswa teknik informatika akan menghabiskan banyak waktunya dengan pemrograman, dan pemrograman itu sendiri adalah perwujudan dari algoritma, matematika, dan logika. Tapi, kalau kamu tertarik dengan dunia teknologi dan memiliki minat untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak, maka program studi ini tentu bisa menjadi pilihan. Mata kuliah jurusan teknik informatika: algoritma dan struktur data, sistem operasi, logika informatika, strategi, algoritma, probabilitas dan statistika, pemrograman berorientasi objek, rekayasa, perangkat lunak, artificial intelligence, pemrograman internet, kalkulus, dasar-dasar pemrograman, sistem komputer, teori komputasi, metode pengembangan software, sistem jaringan, data mining, database, dan sistem informasi, kriptografi, etika dan hukum cyber, intelijensia buatan, dan basis data. Karakter siswa yang sesuai dengan jurusan ini yaitu teliti, tekun, detail, kritis, rasional, terstruktur, senang berhitung, senang menganalisis, senang bekerja sendiri, senang melakukan riset, senang memecahkan masalah. Prospek kerja jurusan teknik informatika: pengembangan teknologi informasi yang pesat membuka peluang karir lulusan teknik informatika atau ilmu komputer lebih besar. Kebutuhan terhadap keahlian teknik informatika sangatlah besar, terutama bagi mereka yang menyukai dunia teknologi, komputer, dan pemrograman. Menurut Bureau of Labor and Statistics, bidang informatika adalah salah satu profesi yang akan tumbuh sangat pesat antara 2014 sampai 2024 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 12% di atas rata-rata bidang profesi pada umumnya. Lulusan teknik informatika memiliki prospek kerja yang luas dan bervariasi, misalnya sebagai software engineer dan developer atau pengembang perangkat lunak, analis, konsultan, ahli jaringan, keamanan sistem dan jaringan, serta bertanggung jawab mengkoordinasi pembangunan, pemeliharaan, dan perluasan sistem komputer dalam sebuah organisasi. Apa yang dipelajari di jurusan ini? Di teknik informatika kamu akan belajar gimana caranya buat program komputer, website, aplikasi, dan pokoknya hal-hal yang berbau teknologi. Kamu juga diajarin untuk gimana cara bangun bisnis teknologi yang bermanfaat di jurusan ini. Kamu juga diajarin dengan cara berpikir yang logis dan sesuai algoritma, serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Apa itu teknik kelautan? Teknik kelautan adalah sebuah program studi untuk para mahasiswa yang ingin mempelajari rekayasa kelautan. Program studi ini sama sekali tidak berhubungan dengan biota dan jenis-jenis hewan di laut, melainkan mempelajari bangunan dan struktur yang berhubungan dengan laut. Sebenarnya, teknik kelautan adalah pengembangan dari teknik sipil, namun lebih spesifik mempelajari struktur di garis pantai dan lepas pantai. Selain itu, teknik kelautan juga mempelajari teknik perkapalan dan manajemen sumber daya kelautan. Kenapa kita harus memilih jurusan kelautan? Kenapa harus memilih jurusan teknik kelautan? Indonesia adalah negara maritim dengan lebih dari 70% wilayahnya adalah laut. Oleh karena itu, tidak salah apabila kamu mengambil jurusan teknik kelautan. Para lulusan program studi ini punya peran penting dalam pembangunan di daerah laut, seperti pengeboran minyak lepas pantai, pemecah ombak, reklamasi, pelindung abrasi, dan infrastruktur transportasi laut. Apa sih prospek kerjanya? Prospek kerja jurusan teknik lautan yaitu insinyur perkapalan, manajer transportasi, insinyur sipil, sama manajer akuakultural.
Prospek kerja lulusan teknik kelautan tentu keahliannya sangat dibutuhkan oleh banyak industri, terutama jika industri tersebut punya berhubungan erat dengan laut. Misal PLN ingin membangun pembangkit tenaga gelombang laut atau Pertamina ingin mendirikan pengeboran lepas pantai. Mereka pasti membutuhkan tenaga ahli teknik kelautan. Apa saja sih kampus yang terkait jurusan teknik kelautan? Yaitu 1. Institut Teknologi Bandung ITB, 2. Institut Teknologi 10 November ITS, 3. Universitas Diponegoro, 4. Institut Teknologi Minahasa, 5. Universitas Hasanuddin. Bioteknologi dalam industri, aplikasi bioteknologi untuk memenuhi tujuan aktivitas industri termasuk manufaktur bioenergi dan biotermal, juga mencakup penggunaan sel dan komponen sel seperti organel dan enzim untuk menghasilkan produk. Bioteknologi mampu mempengaruhi berbagai industri kimia karena banyak produk mampu dihasilkan secara efisien dengan bioteknologi. Selain itu, bioteknologi juga menjadikan banyak industri terkait secara signifikan menjadi kurang bergantung pada bahan bakar fosil. Produk penisilin dapat menjadi contoh bagaimana bioteknologi tumpang tindih dengan industri lain seperti farmasi. Kenapa harus memilih jurusan bioteknologi dalam industri? Bioteknologi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, bioteknologi harus dengan nyata dapat meningkatkan mutu serta jumlah produk dan jasa yang diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan. Di lain pihak, dalam rangka industrialisasi pengembangan agroindustri di Indonesia merupakan salah satu prioritas dan telah digariskan di dalam GBHN 1993 untuk peningkatan pemanfaatan hasil pertanian secara optimal dengan memberikan nilai tambahan yang tinggi melalui pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi pengolahan termasuk bioteknologi, serta melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani, produsen, dan industri. Bioteknologi dapat berperan besar dalam agroindustri, tidak saja pada kegiatan pengolahan sebagai kegiatan inti agroindustri, tetapi juga di sektor hulu maupun hilir. Secara umum, bioteknologi diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendayagunaan dan eksploitasi organisme, sistem, atau proses hayati pada proses pengolahan bahan baku untuk menghasilkan produk dan jasa. Dalam pendekatan operasional bioteknologi, industri dapat diartikan sebagai penerapan proses bioteknologi pada kegiatan industri untuk produksi massal secara komersial dalam lingkup permasalahan dan nilai strategisnya. Prospek kerja bioteknologi, bidang pekerjaan yang dimasuki oleh lulusan bioteknologi antara lain sebagai analis dan peneliti BPOM, Kementerian Pertanian, Industri Makanan dan Minuman, Industri Agrikultur, dan bahkan industri farmasi serta kosmetika. Universitas yang menyediakan jurusan bioteknologi: Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Airlangga, Universitas Bangka Belitung, Universitas Bengkulu, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Islam Bandung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Makassar. Adalah universitas yang menyediakan jurusan teknik. Yang pertama ada Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang kedua Institut Teknologi 10 November atau ITS, yang ketiga Politeknik Negeri Bandung atau Polban, yang keempat Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ, yang kelima Politeknik Negeri Madiun, yang keenam Politeknik Negeri Malang atau Polinema, yang ketujuh Politeknik Negeri Medan atau Polmed, yang ke-8 Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri, yang ke-9 Politeknik Perkapalan Sriwijaya atau PPNS, yang ke-10 Universitas Brawijaya atau UB, yang ke-11 Universitas Gadjah Mada UGM,
yang ke-12 Universitas Indonesia atau UI, yang ke-13 Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, yang ke-14 Universitas Palangkaraya, yang ke-15 UPN Veteran Jakarta, yang ke-16 Universitas Tanjung Pura, yang ke-17 Universitas Telkom, yang ke-18 International University Liaison Indonesia atau IULI. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya. wabarakatuh.